Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidil mursalin Muhammadi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhan nasu taqu Rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Jamaah aidin dan aidat yang berbahagia, alhamdulillah pada pagi hari ini kita diberikan kenikmatan yang luar biasa oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa Ramadan telah selesai, bahwa Ramadan kali ini adalah Ramadan yang paling lain. Ramadan kali ini adalah Ramadan yang paling lain. Paling tidak selama hidup saya. Allah memberikan ganti dengan yang lebih baik daripada apa yang kita harapkan. Kalau selama ini kita biasa berjamaah dengan orang lain, maka selama bulan Ramadan kemarin Allah memberikan kesempatan kepada kita untuk berkumpul bersama dengan keluarga, dengan anak, dengan istri, saling simak, tarawih bersama, berdoa bersama-sama. Ini adalah karunia yang luar biasa besarnya, mahal harganya. Oleh karena itu jamaah rahimakumullah, marilah kenang-kenangan selama hidup ini kita pegang, kita jadikan kenang-kenangan terindah. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak mengenal apa itu baik atau itu buruk bagi umat manusia. Adanya hanya satu. Allah itu menghendaki yang baik. Allah tidak menghendaki selain yang baik. Sampai jika seseorang mukmin itu tahu apa yang sesungguhnya dilakukan oleh Allah, maka sampai ada ungkapan faman arafallaha azalat tuhmah. Siapa orang yang berhasil bisa melepaskan tuduhan terhadap Allah, faqala kullu fi'lihi bil hikmah, dia pasti akan mengatakan bahwa apapun yang ditentukan oleh Allah itulah yang diambil hikmahnya. Pasti ada hikmahnya. Umar bin Khattab, khalifah, sahabat terdekat Nabi, sampai juga pernah mengatakan, la ubali ala ayyi halin asbahtu. Aku tidak peduli di pagi hari ini aku lewati dengan kondisi yang seperti apa. Ala ma uhibbu au ala ma akrahu. Aku lewati pagi hariku ini dengan apa yang aku suka atau apa yang aku benci. Li'anni la adril khaira, sebab aku tidak pernah tahu di mana letak kebaikan itu. Fima uhibbu au fima akrahu, dalam hal yang aku suka atau apa yang aku tidak suka. Karena kebaikan Allah itu ada di dalam apa keadaan yang kita kadang suka, dan banyak terjadi bahwa kebaikan Allah itu
ada di dalam hal kondisi yang kita tidak suka. Inilah rahasia-rahasia yang Allah berikan kepada kita umat manusia. Maka kemudian kita diingatkan kepada firman Allah Ta'ala di dalam surah Al-An'am ayat 59. Di sana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa indahu mafatihul ghaibi, dan di tangannya lah, di sisi Allah lah, apa yang disebut dengan kunci-kunci kegaiban. La ya'lamuha illahu, tidak ada yang mengetahui kunci kegaiban itu kecuali Dia. Wa huwa ya'lamu ma fil barri wal bahri, Dialah yang tahu ada apa di bumi dan ada apa di laut. Di kedalaman bumi sana, di kedalaman bumi sana, di daratan sana, di laut sana, tidak ada yang tahu kecuali Allah. Wa ma tasqutu mir waraqatin illa ya'lamuha, tidak ada sedaun jatuh pun kecuali Allah yang tahu. Wala habbatin fi dzulumatil barri, fi dzulumatil ardi, tidak ada satu benih pun, biji pun dalam kedalaman bumi. Wala radbin wala yabisin, tidak ada barang kering, barang basah kecuali fi kitabim mubin, kecuali hanya Allah lah yang mengetahui. Jadi jamaah aidin dan aidat yang berbahagia, apa yang sekarang ini diberikan oleh Allah kepada kita adalah rahasianya. Kalau kita ingin mengetahui rahasia-rahasia Allah, kalau kita ingin mengetahui kunci kerahasiaan, masa depan itu rahasia. Anak saya nanti akan jadi seperti apa, itu rahasia. Menantu saya nanti akan jadi seperti apa, ini rahasia. Cucu saya nanti akan seperti apa, ini rahasia. Kalau kita ingin tahu bagaimana Allah menggenggam rahasia itu, logika yang paling gampang adalah kita harus berani masuk di dalam ring satu. Ring satunya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Supaya apa? Supaya rahasia ilahiyah itu diberikan kepada kita. Nek arep ngerti wewadining Allah Ta'ala, tidak ada jalan lain kecuali kita mendekat kepadanya. Supaya apa? Supaya rahasianya itu dibocorkan kepada kita. Maka saya tutup dengan hadis qudsi. Allah Subhanahu wa Ta'ala pernah berfirman melalui lisan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sampai Rasulullah pernah bersabda begini, innallaha qala, sungguh bahwa Allah itu Allah itu pernah berfirman. Firmannya begini, man adali waliyan, siapa orang yang menentang wali, siapa yang orang yang menentang, nantang maring wali. Wali siapa itu? Waliyan, yaitu wali-waliku. Faqad adzantuhu bil harb, maka dia berarti sudah mengumandangkan perang melawan aku. Siapakah wali Allah itu? Mohon maaf, mohon dipahami dengan baik. Allah itu punya wali. Kita ini bisa menjadi wali Allah. Tetapi mohon difahami, jangan seperti wali-wali di dalam image yang selama ini ada di dalam otak dan batin kita. Sebab kata wali itu betul-betul ada. Siapa orang yang menentang waliku, faqad adzantuhu bil harbi, maka berarti dia sudah mengumandangkan perang melawan aku. Siapakah wali Allah itu? Wali Allah disebutkan di sini, wa ma taqarraba ilayya abdi bi syai'in ahabbu ilayya mimma iftaradtu alaihi. Jika ada seseorang hamba mendekat kepadaku, maka tidak ada barang yang lebih baik daripada yang sudah aku fardukan kepada dia. Jadi kalau kita ingin mendekat kepada Allah, amalan yang terbaik untuk mendekat kepada Allah adalah
fi mimma iftaraltu alaihi, apa yang sudah aku fardukan kepada dia. Inilah yang disebut dengan amalan terbaik. Wa ma yataqarrabu wa ma yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil. Tetapi yang wajib-wajib kok sudah dilakukan, lalu masih menambah lagi. Wa ma taqarraba ilayya bin nawafil. Yang wajib sudah dilakukan, masih ditambah lagi dengan yang nawafil, dengan yang sunnah-sunnah. Hatta uhibbahu, maka aku pasti akan jatuh cinta kepada hambaku ini. Yang wajib sudah, yang sunnah-sunnah ditambahkan lagi. Maka pada saat itulah Allah akan jatuh cinta kepada si hamba ini. Mohon maaf, jamaah Aidin dan Aidat yang berbahagia, saya membocorkan nih. Saya membocorkan apa yang dilakukan oleh para aulia, oleh wali-wali Allah. Inilah yang sudah dijaminkan oleh Allah Ta'ala di dalam surah Yunus, ayatnya ayat 62 sampai ayat 63, ayat 64. Mari nanti silakan diperiksa di rumah. Ala inna aulia Allah, ingatlah bahwa wali-wali Allah, ini ayat, ini Al-Quran. Ala inna aulia Allah la khaufun alaihim walahum yahzanun. Mereka tidak akan pernah ada rasa galau, mereka tidak akan pernah mempunyai rasa takut. Walahum yahzanun, dan mereka tidak akan pernah bersedih. Jadi ciri wali ini apa? Ciri wali ini mereka tidak akan pernah punya rasa takut terhadap apa yang akan terjadi, dan bersedih terhadap apa yang sudah lewat. Siapakah mereka? Mereka adalah alladzina amanu wa kanu yattaqun. Dan mereka adalah orang-orang yang sungguh-sungguh beriman kepada Allah, dan mereka selalu bertakwa di dalam kehidupannya. Inilah yang disebut-sebut oleh Allah Ta'ala, lahumul busyra fil hayatid dunya wa fil akhirah. Bagi mereka ada tanda. Wali itu mempunyai tanda, busyra, ada tanda. Tandanya apa? Ada kesenangan di dalam kehidupan dunianya dan di akhiratnya. Maka lanjut kepada hadis qudsi tadi sebagai penutup saya. Fa in kuntu ahbabtuhu, kalau aku sudah mencintai hambaku ini, fakuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi, aku bakal rela untuk menjadi telinganya yang dengan telinga itu dia mendengar. Wa basarahu alladhi yabsiru bihi, dan aku rela untuk menjadi penglihatannya yang dengan matanya itu dia melihat. Maka sering kita mendengar ada orang yang weruh sak durunging winarah. Ini adalah orang-orang yang dekat, didekatkan oleh Allah kepada dirinya. Ini pula yang Nabi Musa alaihissalam pernah belajar, pernah ngaji kepada Nabi Khidir. Nabi yang dianggapnya tidak pokrol, Nabi yang dianggapnya tidak ada bentuk, Nabi yang diremehkan orang. Akan tetapi Nabi Khidir pernah mengatakan kepada Musa, lantas tati ama iya sobro, kamu nggak akan bisa sabar dengan aku, karena aku sudah diberikan ilmu lebih oleh Allah Ta'ala, sudah diberikan kunci-kunci kegaiban. Oleh karena itu jamaah rahimakumullah, kalau benar bahwa kita menginginkan agar kunci-kunci itu terbuka, agar kunci-kunci kegaiban itu diberikan kepada kita, kunci-kunci rezeki, kunci-kunci keselamatan, maka tidak ada jalan lain selain dengan DP mendekatkan diri kepada Allah. Sampai kemudian Allah mengatakan, wa kuntu yadahullati yabtishu biha, aku rela menjadi tangannya yang dengan tangannya itu dia memukul. Wa rijlahullati yamshi alaiha, dan aku rela untuk menjadi kakinya yang dengan kaki itu dia melangkah. Maka jamaah rahimakumullah, orang yang sudah sampai pada tahapan ini, maka hidupnya tidak akan keliru. Dia tidak akan terperosok di dalam kehidupan yang salah. Karena apa?
Karena matanya dibimbing, telinganya dibimbing, matanya diarahkan, langkah kakinya diarahkan. Inilah yang kita harapkan, dan sebenarnya semua ini sudah ada di dalam pelatihan selama bulan Ramadan kemarin. Mudah-mudahan jamaah rahimakumullah nanti lebih jauh kalau ingin dikajikan, saya hanya menunjukkan alamatnya saja. Silahkan nanti bisa dipelajari di dalam surah Az-Zariyat. Ayatnya dari ayat 15 sampai dengan ayat 23. Di sana Allah Subhanahu wa taala berjanji antara lain, wa fis sama'i rizqukum, dan di langitlah ada rezeki kalian. Wa ma tu'adun, dan apapun yang dijanjikan tentang rezeki itu. Rezeki itu ada di langit. Maka melalui mimbar ini, marilah utamanya yang muda-muda, yang milenial, rezeki itu ada di langit. Rezeki itu sudah tidak di bumi lagi. Di bumi ini sempit. Yang luas adalah yang di langit di sana. Sekarang yang namanya kuliah tidak harus di dalam ruangan. Yang namanya kuliah sekarang tinggal pegang HP. Yang namanya jualan sekarang sudah tidak harus di tepi jalan, tetapi di rumah, di lorong masuk pun itu omsetnya Masya Allah. Kenapa? Melalui kontak langit. Ini adalah yang dijanjikan oleh Allah di dalam surah Az-Zariyat. Maka adanya society 5.0, adanya masyarakat generasi 5, ini nanti akan terjadi. Bukan nanti, sekarang pun ini sekarang sudah masuk. Dosen ini sekarang sudah tinggal di rumah. Guru ini sekarang sudah tinggal di rumah. Anak-anak sekarang mengerjakan PR ini hanya dari HP mereka masing-masing. Dari lockdown, suasana lockdown. Maka sesungguhnya dengan lockdown ini adalah berkah. Supaya apa? Allah memberitahu kepada kita, dipaksa. Kita dipaksa untuk melakukan sesuatu dalam keadaan yang sangat darurat. Dan nyatanya kita mampu. Inilah hikmah terbesar yang Allah berikan kepada kita. Jadi jika kita kehabisan, seolah-olah di darat ini kita kehabisan, maka dengan kuota, dengan internet, kita bisa melakukan banyak hal. Mohon maaf, pada bulan Ramadan ini pun saya terpaksa harus membuat TV. Kenapa? Karena lockdown. Sehingga muncul apa yang disebut dengan Armasta TV. Alhamdulillah sudah beredar dari Kaltim, Kalteng, Kalbar sampai dengan Sumatera Barat, Bali, Ambon, sampai dengan di Papua. Ini muncul kenapa? Karena ada lockdown. Oleh karena itu jamaah rahimakumullah, sekali lagi, jika kita iman benar kepada Allah, maka caranya adalah kita mendekat kepada Allah. Maka tradisi budaya yang sudah kita bangun selama bulan Ramadan kemarin, mari kita lanjutkan. Tadarus kita sehari 1 juz kita lanjutkan. Sholat kita lanjutkan. Sholat kita lanjutkan. Taubat istighfar kita lanjutkan. Zikir pagi, zikir sore. Ini semua adalah ajaran Rasulullah dan Allah sendiri untuk bagaimana kita mendekat kepadanya. Demikianlah jamaah Aidin dan Aidat yang berbahagia, mudah-mudahan apapun yang Allah berikan kepada kita tidak ada keluh, tidak ada kesah. Orang mukmin tidak akan mengeluh, orang mukmin tidak akan mengesah. Meskipun keadaan kita ini keadaan yang luar biasa darurat. Hanya jika pada saatnya, maaf ini saya mengingatkan sedikit, jika pada saatnya kita harus berperang melawan PKI, maka tidak ada jalan lain. Jangan mundur. Jika saatnya datang, jangan mundur. Sebab kematian syahid tidak ada yang lebih indah daripada kematian syahid itu. Mudah-mudahan Allah berikan kekuatan kepada umat ini. Kita dilimpahkan karunia, anugerah, keberkahan di dalam hidup kita, anak-anak kita, istri kita, cucu-cucu kita. Ja'alanallahu wa iyyakum minal aidin al-faizin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla
wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa ahlikil kafarata wal mubtadi'ata wal musyrikin a'da'aka a'da'ad din. Allahumma shattit syamlahum wa mazziq jam'ahum wa zalzil aqdamahum wa alqi fi qulubihim ar-raba innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma inna nas'aluka minal khairi kullihi ajilihi wa ajilihi ma 'alimna minhu wa ma lam na'lam wa na'udzubika minasy syarri kullihi ajilihi wa ajilihi ma 'alimna minhu wa ma lam na'lam. Allahumma inna nas'aluka ma sa'alaka 'abduka wa nabiyyuka wa na'udzubika min syarri ma 'adza bihi 'abduka wa nabiyyuka. Allahumma inna nas'aluka al-jannata wa ma qarraba ilaiha min qaulin aw 'amalin wa na'udzubika minan nar wa ma qarraba ilaiha min qaulin aw 'amalin. Allahumma inna nas'aluka an taj'ala kulla qada'in qadaitahu lana khaira birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada wa hayyi' lana min amrina rasyada wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bi. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bi. Wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Fansurna 'alal qaumidz zalimin. Fansurna 'alal qaumil munafiqin. Innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Rabbana innaka raufur rahim. Wa sallallahu ala khairi abdika wa rasulika Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Walillahil hamd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.